Kak Naja gimana kabarnya sehari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih puasa Kak Naja? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masya Allah. Bunda sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, untuk Bapak dan Ibu juga nanti ada boleh bertanya ya untuk kesempatan waktu yang tersedia untuk kita bisa berbagi dengan Kak Naja dan juga Bunda tercintanya. Kak Naja boleh Kak Ilham tanya dulu ya. Oke, Kak Naja sekarang tinggalnya di mana Kak Naja? Di Mataram. Di Mataram. Di Lombok. Di Lombok, Masya Allah. Tinggal sama ibunda sama ayahanda ya. Alhamdulillah. Terus aktivitas sehari-hari Kak Naja saat ini apa nih Kak Naja? Mengerjakan hafalan, menghafal hadis. Ya, Alhamdulillah. Kalau sekolah berjalan juga atau bagaimana? homeschooling Ustaz. Oh, udah homeschooling. Baik. Untuk hafalan sendiri untuk Al-Qur'annya bagaimana? Kak Naja sehari bisa murojaah berapa juz? Hafalan dulu tuh satu Juz. kalau alhamdulillah tambah menjadi 12 juz sehari. Masya Allah, Masya Allah. Iya, nah, kita masih di dengan Kak Naja dulu ya. Nah, Kak Ira mau tanya lagi nih, apa sih yang membuat Kak Naja bisa tertarik untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran? Dia cinta Al-Quran dan cinta Al-Quran dan cinta Al-Quran kalau hadis dan cinta Al-Quran cinta Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Kak Naja nih senang sekali sore hari ini. Jadi kita ngobrol santai aja ya Kak Naja, semoga juga ya. Kalau usia Kak Naja sekarang berapa? 13 tahun, Masya Allah. Kalau berarti usia sekolah, usia kelas 1 SMP. 1 SMP ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kak Ira mau tanya tadi sama Kak Naja, apa ayat Al-Quran yang paling senang Kak Naja baca? Semuanya suka, tapi yang paling favorit itu Surah An-Nur, Masya Allah. Di ayat yang berapa? 35. 35. Boleh Kak Ira dan juga hadirin yang hari bisa mendengarkan Kak Naja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Takbir. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak Naja, indah sekali Kak Naja untuk kami bisa mendengarkan Al-Quran langsung dari Kak Naja. Baik Kak Naja, Kak Ira mau bertanya lagi nih, Bapak Ibu nanti boleh bertanya ya Insya Allah. Kalau Kak Naja ini berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Kak Naja untuk menyelesaikan
hafalan Al-Quran 30 juznya, dan juga apa sih tantangan yang Kak Naja hadapi? 10 bulan. 10 bulan, Masya Allah. Ada tantangannya nggak Kak waktu menghafal? Naja nggak bisa membaca. Jadi Naja bilang tantangannya itu karena Naja nggak bisa baca gitu. Jadi masih tergantung sama mama gitu untuk setelkan murotalnya. Ya misalnya kalau Kak Naja lagi duduk di pojok, nanti speaker murotal ditaruh di jauh itu nggak bisa diambil, itu juga salah satu tantangan juga. Jadi betul-betul didampingi gitu, baru bisa seperti ini. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah nyaman gitu ya Kak Naja? Alhamdulillah. Baik, ini luar biasa ya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Naja, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya mesti tanya ke ibu lagi ya. Makanya ibu atau mama? Mama ya, oke, ke mamanya ya. Oke, Mama Naja, untuk Kak Naja ini berapa bersaudara? Alhamdulillah Kakak Naja punya 2 adik. Ya, laki-laki dua-duanya. Insya Allah nanti akan melanjutkan perjuangan mengurus Kakak Naja. Dan kalau perempuan ya nanti kan dia sama suaminya. Kalau laki-laki Insya Allah nanti ada harapan kami nanti ketika kami sudah tidak bisa membersamai, ada adik-adiknya yang sekarang usianya 11 tahun sama mau 7 tahun. Jadi semuanya putra ya? Banyak putra. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kak Naja menjadi kakak yang tentunya bisa menjadi teladan buat adik-adiknya ya Bunda ya. Masya Allah. Baik, untuk Mama Naja nih, bagaimana sih cara Mama Naja membimbing Naja sampai sekarang menjadi seorang penghafal Al-Quran? Ya, sebenarnya perjuangan kami memang berat ya. Dengan kondisi Kakak Naja seperti ini, beliau punya keinginan kuat untuk menghafal Al-Quran. Jadi ketika Naja ingin menghafal Al-Quran, kami melewati berbagai macam rintangan. Salah satunya adalah ditolak oleh beberapa tempat rumah tahfiz yang ada di Mataram dengan alasan kondisi anaknya ibu tidak memungkinkan, tidak ada guru khusus yang akan membimbing karena tidak bisa membaca, karena banyak alasannya gitu. Tapi sebagai orang tua kami tidak mau menyerah gitu ya. Paling tidak ada usaha yang kami lakukan supaya Kakak Naja ketika dia menginginkan sesuatu itu tidak hanya mendapat penolakan terus selesai. Ya, itu yang kami tidak inginkan gitu. Akhirnya ketika sudah sampai di rumah, saya berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya kekuatan ya Allah. Artinya saya waktu itu bingung sekali apa yang harus saya sampaikan kepada Naja ketika 3 rumah tahfiz itu menolak. Sampai waktu itu ketika di perjalanan pulang itu saya mengeluh sama Allah, di atas motor tuh saya nangis gitu. Ya Allah, Engkau yang ciptakan Naja seperti ini Allah, dia itu menghafal Al-Quran ya Allah, saya harus bagaimana ya Allah. Saya tidak mungkin mengatakan Naja tidak ada yang mau terima, tidak mungkin gitu. Jadi ya Allah, berikan saya kekuatan ya Allah, tunjukkan saya jalan ya Allah. Sampai di rumah tuh tiba-tiba kita terlintas di pikiran saya, bilang Mama Naja nanti menghafal Al-Quran sama Mama sama Papa di rumah. Jadi itu awal mulai perjuangan kami dengan melihat kondisi Kakak Naja yang semangat sekali hafalan Al-Quran gitu. Kalau saya pergi mengajar itu kalau diberikan speaker murotal itu saya pesan sama Naja, Kakak Naja ini temannya ya gitu, Mama mau kerja dulu. Nanti ini speakernya dimatikan kalau Mama sudah pulang gitu. Alhamdulillah beliau nurut, beliau dengarin apa kata mamanya gitu, sehingga Allah berikan kemudahan untuk Kakak Naja menghafal. Masya Allah, Masya Allah. Dan tentunya buah dari kesabaran ya, Naja bagaimana perjuangan untuk bisa mendampingi Naja sampai dengan saat ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kurniakan kemudahan dan kelancaran insya Allah. Akhirnya tanya lagi ya, boleh ya Naja. Apa saja sih manfaat yang dirasakan ataupun didapatkan oleh Naja dengan menghafal Al-Quran ini? Bisa
boleh aku mau bisa syiar syiar di Indonesia gitu. Satu muka juga. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi kan? Banyak deh. Banyak ya, Masya Allah. Sampai speechless kan ajanya. Waktu ke Mekah pertama kali, waktu di tahun berapa tuh? 2019. Sama mama sama ayah. Satu keluarga. Masya Allah. Apa yang Kak Naja rasakan begitu sampai pertama kali, sampai dengan sholat di depan Ka'bah? Itu orang pertama kali di Madinah. Oh, di makam Rasul, masih Allah makam Rasul ya, untuk ziarah ya di sana, makam Nabi ke Raudhah. Apa yang dirasakan waktu di Raudhah? Senang. Senang ya, Syah. Alhamdulillah ya. Bagaimana? Bilang Harun aja senang kalau ke makam Rasul. Ya, karena aja tidak hanya berjuang tapi meneruskan ya untuk syiar Al-Quran di seluruh Indonesia. Jadi ada pengalaman yang paling menarik karena aja waktu keliling Indonesia untuk syiar Al-Quran, ada satu momen yang tidak terlupakan nggak sama Kak Naja? Katakan aja kalau ditanya yang tidak berhubungan dengan Al-Quran itu agak susah gitu. Oh, baik. Jadi kalau ditanya tentang Al-Quran itu harus siap, baik. Nanti Kak Iram akan kembali ke Al-Quran lagi ya. Baik, salah satu dari keluarga Naja ini bisa mengetahui letak, posisi dan juga halaman ayat dari Kak Naja. Bagaimana cara Kak Naja bisa mengingat secara detail, baik posisi ayat ataupun dalam halaman Al-Quran itu sendiri? Diberikan kemudahan Allah, nanti bisa mengenal sendiri halaman pas menghafal itu disilahkan sama Allah di situ bacaan. Nah, di merekaannya itu nanti disebutkan. Nah, Naja sekarang berada di halaman ini, ayat ini. Mbak, tolong Naja bacakan mau ayat ini gitu. Masya Allah. Jadi dari mama yang memberitahukan terlebih dahulu mengenai posisi dan letak ayatnya, lalu Kak Naja rekam gitu ya dalam memorinya Kak Naja supaya memudahkan pada saat paham. Seperti itu Kak Naja? Iya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Kak Naja tahun 2019 kan ikut Hafiz Quran Indonesia. Ya, betul ya. Dan tentunya ada momen yang tadi kami saksikan bersama di video The True Story of Syekh Ali Jabir, di mana Kak Naja di festival ya, baik. Di festival, terus di festival terus Naja dicium oleh apa yang Kak Naja rasakan pada saat Syekh Ali Jabir mencium kaki Kak Naja? Kaget. Cium tangan Kak Naja, memeluk Kak Naja sambil mencium kaki Kak Naja, kaget dari yang dijelaskan oleh Kak Naja. Apa perasaan selain kaget? Ada perasaan yang lain Kak Naja? Senang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, baik Kak Naja, Kak Iram izin melanjutkan pertanyaan Kak Iram Kak Naja ya dari Kak Iram. Dapat informasi bahwa Kak Naja pernah dapat penghargaan di Brunei Darussalam. Itu dalam acara apa tuh Kak? Sultan Hasan Bolkiah. Beliau mengundang
Naja kebetulan sama kayak yang alumni habis Indonesia 2018. Masya Allah. Ibu ada tambahan dari Ibu Ya, saat itu? Insya Allah ini salah satu juga keberkahan yang kami rasakan ya, di mana dari Sultan Hasan Al-Bolkiah Brunei Darussalam itu mengundang Kakak Naja untuk jadi tamu kehormatan di penutupan musabaqah tilawatul Quran yang ada di Brunei. Itu yang Kakak Naja di situ Sultan Hasan Al-Bolkiah ingin melihat penampilan Kakak Naja, katanya seperti yang di Hafiz Indonesia. Jadi dibuat acara di situ, Kakak Naja dihadirkan, langsung ditanyakan dengan berbagai macam tipe soal, dan itu disaksikan langsung oleh Raja Brunei. Dan alhamdulillah Allah berikan Naja kemudahan, kelancaran sampai dengan selesai siar di Brunei. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita akan tentunya masih banyak sekali pertanyaan Kak Ira udah siapkan nih buat Kak Naja dan juga mamanya ya. Nah untuk Kak Naja lagi nih, bagaimana pengaruh dari almarhum Syekh Ali Jaber dalam kehidupan Kak Naja saat ini? Kisahnya almarhum Syekh Ali Jaber, Naja jangan di Mama jangan simpan aja di rumah katanya. Kalau ini punya karomah. Kalau sudah ada orang melihat Naja ngaji, malah langsung sadar. Lah kita di sampai luar Musa kita di mulut kita katanya. Kalau orang bisa sadar, kalau Naja cukup ngaji aja. Jadi memang yang paling berpengaruh di kehidupan terutama Naja itu adalah dari beliau almarhum Syekh Ali Jaber, karena beliau berkali-kali setiap kali bertemu dengan Kakak Naja, beliau almarhum berpesan gitu, jangan simpan Naja di rumah, gitu, bawa keliling syiar gitu, karena Kakak Naja ini tidak perlu mengeluarkan banyak kata-kata gitu untuk bisa menyadarkan orang gitu, cukup hadirkan dia di depan, suruh mengaji saja gitu, karena beliau katanya Ustaz punya karomah katanya gitu yang tidak semua orang memiliki gitu. Walaupun aja mengajinya misalnya napasnya tidak seperti anak-anak kebanyakan, tapi disitulah letak kuasanya Allah, kita bisa melihat kuasanya Allah di diri Kakak Naja gitu. Dan beliau meyakinkan kami sebagai orang tua Naja bahwa ketika Naja pergi keliling dakwah, insya Allah Allah akan jaga dan lindungi gitu. Karena awalnya dulu ketika Kakak Naja 2019 banyak juga permintaan keluar daerah kemana undang Kakak Naja, saya tidak pernah menerima gitu. Sampai Syekh Ali Jaber sendiri berpesan langsung telepon saya, Bunda, dia bilang tuh jangan simpan aja di rumah, katanya gitu, seperti itu. Jadi dari pesan beliau saya selalu mendampingi kemanapun aja pergi gitu. Jadi selalu teringat pesan itu ketika merasa capek gitu, ketika merasa lelah teringat lagi pesan almarhum gitu. Jadi Kakak Naja dan kami semangat lagi. Masya Allah. Jadi Kak Naja akan terus syiar ya Kak Naja ya, untuk bisa mengumikan Al-Quran ke seluruh penjuru bumi ya, insya Allah. Baik Kak Naja. Nah, Kak Naja kan belajar Al-Quran dengan mendengarkan urut Al-Quran yang disediakan oleh Mama. Nah, sekarang Kak Ira mau tanya nih, Kak Naja sendiri mengajarkan Al-Quran nggak sama orang lain? Ada? Di rumah ada nggak yang pengen belajar Al-Quran sama Kak Naja? Alhamdulillah Naja punya Allah untuk Al-Quran di Lombok. Kebetulan di depan rumah itu rumah Hafiz. Alhamdulillah karena anak-anak banyak yang pengen menghafal seperti Kakak Naja itu, jadi di rumah Kakak Naja juga ingin dibuka rumah Hafiz gitu, kita buka untuk anak-anak yang pengen menghafal Al-Quran. Sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Banyak sih yang mau masuk ke situ, tapi yang
masuk itu sekarang baru kami terima 30 orang. Ya itu udah alhamdulillah sudah ada yang 6 juz, sudah 7 juz hafalannya. Dan anak-anak tuh paling semangat kalau dibilang nanti murojaahnya disimakkan aja gitu. Jadi mereka rebutan gitu. Jadi salah satu hal yang membuat mereka semangat untuk datang haji itu sewaktu-waktu bisa ketemu kakak aja, disimak bacaannya gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau menyimak itu untuk simak Al-Quran perlu energi juga ya kan aja ya. Alhamdulillah kakak aja Allah kasih kemudahan juga, kakak aja bisa simak 4 orang sekaligus. Masya Allah. Ngaji sama dia cuma dengar aja, kamu ngulang gitu. Ini kurang tepat, ini bisa kakak aja dengan bacaan yang berbeda-beda. Kakak aja diam aja gitu. Karena memang Allah kasih kakak aja sensitif telinganya. Ya. Jadi selama bulan Ramadan ini kakak aja istirahatnya kurang. Bukan karena apa, tapi karena banyak sekali suara orang tadarus. Ya, dari kakak aja kalau mendengar suara orang ngaji itu tidak bisa tidur. Berbeda sekali dengan saya terutama ya, Kak Ilham. Saya tuh kalau saya nggak bisa tidur, saya ambil Al-Quran, saya ngaji, baru 10 menit saya langsung tidur. Jadi kalau kakak aja enggak, kakak aja dengar tadarus Al-Quran dimanapun. Hanya kalau kita dengarnya tuh sayup-sayup, kakak aja dengarnya jelas. Lalu bilang, dia selalu simak, mama, orang yang ngaji itu salah, harusnya bacanya ini, tapi dia bacanya salah. Yang kedua, kemarin salat tarawih di Masjid Istiqlal, dia bilang, mama, imam yang pertama itu bagus, imam yang kedua salahnya 2 gitu. Iya, salahnya 2, salahnya apa? Disebut ayatnya, disebut di surah Al-Isra ayat 18, harusnya dia baca selamat madahura, dia baca madhulan. Dan kalau ayat 1 ungkur baik kebarna, terus ungkur baik kebarna berbeda. Speechless saya. Jadi Mama Raja, kan aja kalau ada yang simak 4 santrinya, itu bukan satu juz yang sama, tapi bukan surat yang berbeda-beda. Surat yang berbeda-beda. Dibaca itu dia tahu, ini ulang tadi di ayat ini kamu kurang panjang ininya, yang tadi. Jadi disimak semua baru dikasih tahu ini tadi kelirunya di ayat berapa, kurang panjang atau maksudnya kurang tepat, itu dikasih tahu makanya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa kan aja. Padahal kan aja belum bisa baca kan. Bagaimana? Belum bisa baca. Tapi dari suara tahu, oh ini salah, kurang tepat gitu. Kadang-kadang saya bilang sama aja, kakak aja jangan nyalahin gitu, jangan kakak aja yang salah gitu kan, kakak aja nggak lihat, ternyata pas buka mushaf kakak aja yang benar gitu. Ya, Masya Allah. Kakak aja. Bunda, ada yang bertanya? Oh ada, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenai Kanaja, untuk ini sebenarnya sih kita kan sebagai yang merasa mungkin lebih dari belajar, tapi ternyata kita kekurangannya sangat kurang banyak ya, dimana menjadi tidak terlihat rumah. Untuk Hamzah bisa minta tolong untuk surat Al-Furqan di ayat 6 tolong dibacakan untuk kami dan artinya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ardh. Innahu kana ghafuran rahima. Katakanlah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang segala yang baik dalam dunia, dan Dia penuh Mumtaz, betul. Saya cek ini betul kan aja. Masya Allah. Barakallah kan aja. Udah gak bisa disampaikan aja. Masya Allah. Merasa
Ya, malu sekali. Kalau Kanaja sendiri cita-citanya untuk kedepannya nanti ingin menjadi seperti apa? Apa 1 juta mas? Menjadi sejarawan Islam sama menjadi. Tadi dia bilang, mama boleh nggak cita-cita kita nambah gitu. Cita-cita kakak apa gitu. Kemarin kan ada bilang mau jadi penghafal 1 juta hadis. Terus boleh nambah jadi sejarawan Islam. Sekarang aja mau nambah lagi jadi pilot gitu. Aja mau cita-cita 6 gitu. Dia mau cari lagi apa cita-citanya. Boleh, aja boleh banget. Jadi pilot dari Kaira boleh ikut pesawatnya nanti ya. Kan aja itu ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, bunda ada juga bunda. Kan aja izin satu pertanyaan dari seorang bunda ya. Naja, nenek Naja. Ya, Nenek mau nanya, di dalam Al-Quran yang sudah usia 74 itu ayat apa? ada. Makasih Naja. Nggak ada. Gak ada. Bukannya An-Nahl ayat 70. Kalau An-Nahl ayat 70 apa Naja? Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'an inna Allaha 'alimun qadir. Dan Allah menciptakan kamu lalu menyobatkanmu. Di antara kamu ada yang sampai dikembalikan kepada usia yang dua pikun sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah. Dan Allah mengetahui Maha Kuasa. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Kang Aja, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dengan tentunya yang sesuai yang dibacakan tadi. Penutup karena waktu kita yang terbatas, saya dan Bunda mohon izin. Kang Aja, apa nasihat buat kami? Semangat terus bersama Tuhan. Dan karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita di yang dan juga akan menjadi teman kita nanti di alam kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih Kang Aja. Dan satu pertanyaan penutup untuk Mama Naja, pesan untuk kami khususnya para orang tua dan juga khususnya untuk ibu yang sedang mengasuh putra atau putrinya agar bisa membina menjadi penghafal Al-Quran. Boleh Mama Naja? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesannya sebenarnya untuk diri saya sendiri ya, bahwa kita kembali lagi sebagai orang tua. Itu artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada anak kita sendiri. Kita harus kembali lagi bahwa anak itu adalah amanah. Apapun kondisinya, itu adalah kewajiban kita untuk merawatnya. Bagaimanapun kita sulitnya, kita harus tetap untuk mengajarkan anak kita kembali kepada Al-Quran. Tugas kita hanya satu, membimbing saja, mendampingi saja. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang berhak memberikan hafalan Al-Quran itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kita tidak boleh membandingkan anak kita dengan anak kita yang satu dengan anak kita yang lain. Oh kamu cepat, oh kamu tidak cepat, oh kamu pintar, oh tidak pintar. Semua anak punya keistimewaan. Tugas kita hanya satu, berikan kasih sayang yang terbaik, itu saja.
insya Allah nanti Allah akan mudahkan semua jalan untuk kita sebagai orang tua, untuk kita mendapatkan anak yang mencintai Al-Quran, yang bisa menjaga amanah berupa kecintaannya terhadap Al-Quran. Jadi sekali lagi pesan saya, kita jangan membandingkan anak-anak. Tugas kita hanya satu, ya, kita dampingi anak sekuat tenaga kita. Kita tingkatkan sabar kita tingkatkan doa kita pada anak-anak kita, karena sebaik-baik penjagaan kepada anak kita adalah Al-Quran. Suatu saat kita pasti akan ditinggalkan oleh anak kita karena usia, mereka akan mencari ilmu, mereka akan pergi ke luar negeri, bahkan kemanapun. Tidak bisa kita dekap lagi, tidak bisa kita telepon 24 jam lagi. Tetapi ketika kita tanamkan Al-Quran dalam diri dan hati anak kita, insya Allah anak kita akan selalu menjaga kita juga, akan selalu mengingat kita juga, dan akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik penjaga adalah Al-Quran. Jadi mari kita orang tua mulai sekarang kita masukkan Al-Quran itu kepada jiwa dan dada anak-anak kita, supaya mereka akan tetap dijaga oleh Allah untuk tetap berada di jalan yang benar. Pesan saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Naja dan juga Mama Naja yang sudah berbagi kisah pengalaman, dan tentunya hari ini menjadi memberi semangat untuk kami juga untuk terus riyadhah ikhtiar untuk bisa menghafal Al-Quran insya Allah. Mohon doanya ya Kak Naja ya.